Paling males rasanya kalau lagi hujan gini, cuaca lagi mendung ya, dan juga beberapa hari ini hujan. Jadi di sini beberapa hari cuaca mendung dan juga sering hujan. Karena itu paling males sebenarnya ketika sedang hujan seperti ini itu ke kebun. Karena ketika ke kebun itu yang rata-rata dominannya ya, tanah yang ada di kebunku itu merupakan tanah liat. Dan ya, ketika kalian berjalan di tanah liat, inilah yang akan terjadi. Nah, ya, ini sendalku benar-benar sudah dipenuhi dengan tanah liat. Tapi sebenarnya ada plus minusnya juga. Yang minusnya itu semakin banyak tanah liat yang menempel di ini kalian, di sendal kalian, itu membuat kalian makin sulit untuk berjalan. Itu yang pertama ya. Untuk yang minusnya ya. Dan untuk yang plusnya itu sendiri, ya tanah yang keambil ini bisa kita kumpulkan seperti ini contohnya. Nah, bisa kita pisahkan aja dengan menggunakan sekop mini ini. Nah, nanti kalian bakal dapat bongkahan-bongkahan kecil seperti ini. Dan ini bakal kita masukkan aja ke dalam ember. Dan ember ini ntar bakal kita campurkan dengan tanah-tanah yang lain sehingga ntar dia bisa menjadi media tanam. Ya, itu sih untuk plusnya. Sebenarnya itu agak maksa sih, tapi ya udah, daripada kita cuman melihat minusnya doang, setidaknya masih ada plus yang bisa kita ambil dari ya setiap kejadian ini. Jadi ternyata perkembangan tanaman tomat yang kemarin itu sempat aku pindah tanami ke tempat semaian baru di sini yang rata-rata aku masukkan kurang lebih 1 genggam tanah subur. Ini ternyata pertumbuhannya itu agak melambat, berbeda dengan tanaman tomat yang langsung kita pindah tanami di media seperti blender bag ini. Untuk tanaman tomat yang aku pindahkan langsung ke media tanam blender bag, ini pertumbuhannya udah lumayan membaik. Ini bahkan dia sudah menumbuhkan daun-daun sejatinya, udah lumayan besar juga. Ini juga udah mulai tumbuh juga daun-daun sejatinya. Nah, yang ini mungkin agak agak terlambat pertumbuhannya, tapi setidaknya juga udah tumbuh lumayan bagus. Karena itu kemungkinan besar ketiga semaian ini mungkin bakal langsung kita pindah tanami aja langsung ya di ini, di apa itu namanya, di planter bag, agar setidaknya kita kerja langsung sekarang aja agar ntar tidak perlu kerja lagi untuk memindahkan tanaman ini ke media planter bag seperti di sana. Soalnya sejauh ini sepertinya teman-teman yang lainnya yang tidak memakai media seperti ini atau tempat penyemaian seperti ini itu pertumbuhannya baik-baik aja dan tidak terkendala apapun. Jadi mungkin ini bakal kita pindahkan langsung aja ke planter bag. Soalnya tanaman tomat yang ditanami di sini aja itu malah menguning. Nah, seperti yang di sini, ini malah menguning dia. Nah, karena itu daripada entar dia lebih menguning lagi, ini bakal langsung kita pindah tanami aja di planter bag sana. Harapannya sih bisa nyembuhin warna kuning yang ada di daun tanaman tomat kita ini, sehingga dia bisa menjadi hijau lagi. Oke, jadi langsung aja kita pindah tanami tanamannya. Ini sebenarnya rencananya sih dulunya ingin aku tanami dengan ini ya, dengan ubi jalar. Tapi karena ubi jalar yang di sebelah sini aja pertumbuhannya agak mengkhawatirkan, jadi aku berubah pikiran untuk nanam ini aja dulu di sini, nanam tanaman tomat. Ya mudah-mudahan tanaman tomatnya, aduh, nggak jadi. Aku malah nemu ini. Nah, aduh, besar pula lagi. Kelihatan ya. Aduh, ini harus kita buang jauh-jauh sih kalau ada di dalam media tanam kita. Karena inilah binatang yang bakal mengemanin akar-akar tanaman kita. Ini kalau ada ayam sih baiknya kita berikan ke ayam. Tapi kalau tidak ada, ya sudah kita buang aja jauh-jauh dari kebun kita. Aku sebenarnya masih khawatir kalau di dalam media tanam ini masih ada binatang tanah yang besar seperti tadi. Tapi ya udah deh, kalau memang ada ntar tinggal kita singkirin aja. Kalau memang tanaman kita yang ini pun mati, ntar tinggal kita tanam ini yang lain aja. Soalnya untuk benihnya sendiri ini pun tidak aku pakai benih yang aku beli dari pasar. Jadi hanya sekedar benih aku ambil dari dapur. Jadi kosnya itu gratis. Jadi nggak masalah kalau memang kita gagal. Yang penting tinggal kita tanami aja lagi. Yang penting jangan menyerah aja. Ini sekalian aku gali-gali seperti ini, sekalian juga aku cari-cari apakah binatang tanah yang besar seperti tadi itu masih ada atau tidak. Aku yakin masih ada sih, tapi sejauh ini nggak kelihatan. Jadi ya sudah deh. Kita berdoa aja agar binatang yang seperti tadi itu tidak memakanin akar tanaman kita. Dia mudah-mudahan sudah cukup kenyang dengan sampah organik yang ada di dalam media tanam ini. Doa aja dulu. Kalau ntar kejadian apa gimana ya sudah. Oke sip, jadi kurang lebih seperti inilah hasilnya. Jadi ini merupakan tanaman benih tomat yang kita tanami dengan menggunakan ini, atau yang kita semai terlebih dahulu dengan menggunakan botol bekas seperti ini. Pertumbuhannya itu tidak
tidak terlalu berkembang, berbeda dengan temannya yang ada sebelah sini yang langsung kita tanami di media tanam. Nah, ini pertumbuhannya udah lumayan besar juga. Jadi harapannya dengan kita pindahin mereka ke media tanam langsung, ini bisa membuat mereka menyerap lebih banyak nutrisi yang ada di dalam media tanam ini, sehingga pertumbuhannya itu bisa lebih cepat lagi dan juga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Ntar bakal kita pantau terus ya untuk tanaman tomat yang ini. Jadi hari ini aku juga ada ngebawa ini adalah tanaman ubi keriting. Dan ya ini kita masih ada satu tanaman panjang yang utuh seperti ini. Ini bakal kita bagi menjadi dua aja. Sebenarnya bisa aja sih langsung kita tancapin seperti ini, tapi aku ingin ngebagi dua aja karena setidaknya dari satu tanaman panjang ini bisa kita jadikan dua tanaman, ya kenapa tidak kita. Oke, jadi langsung aja kita potong aja. Potongnya seperti biasa aja. Jadi kurang lebih ukurannya sebesar ini untuk satu tanaman. Dan ini untuk di bagian bawahnya ini bakal kita kasih aja sayatan seperti ini. Di kedua sisi ya. Di sisi pertama di sini dan juga di sisi sebelahnya. Jadi harapannya akar itu bisa keluar dari sayatan yang kita berikan di di batang ini. Ya, jadi seperti ini kurang lebih. Dan ini bakal kita berikan juga satu lagi untuk yang tadi kita potong. Ketika menanam ubi itu yang paling penting yang harus kalian perhatikan itu adalah posisi dari tanamannya itu sendiri. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin dari mana tanaman itu bakal muncul gitu. Jadi jangan ketebalik, malah terbalik. Kalian ntar bakal malah sayapnya di ini di bagian atas tanaman, sedangkan bawah tanamannya itu malah kalian jadiin ke atas gitu. Itu yang membuat kemungkinan besar ini ubi kalian itu gagal tumbuh gitu. Oke, yang satu ini bakal kita iniin aja, bakal kita sayat habis aja semuanya. Nah, oke, jadi hasilnya seperti ini. Kalau memang ada ramuan seperti perangsang akar, itu bakal lebih bagus lagi. Jadi bawah ini bisa kalian celupin aja ke perangsang akar itu. Kalau memang untuk yang organik bisa kalian pakai dengan bawang merah ya, bisa kalian potong kemudian kalian oles-olesin aja ininya, cairan-cairan bawangnya, atau mungkin kalian bisa yang sebelumnya pernah bikin POC dari bawang, kulit bawang, itu bisa juga kalian celupin aja ini bagian bawah ini ke dalam POC tersebut, dan itu bisa kemungkinan besar bisa mempertinggi persentase untuk tumbuhnya tanaman ubi ini. Tapi sebenarnya kalau ubi itu sih sekitar 80% pasti berhasil, soalnya ubi itu merupakan salah satu tanaman yang gampang untuk tumbuhnya. Oke, ini langsung aja kita tancapin di sekitaran kebun kita. Ya ampun, ternyata tanaman cabai yang kemarin kita tanami di media tanam ini, tanaman dari sabut kelapa seperti ini, yang kemarin pertumbuhannya itu tidak subur dengan teman-teman yang lain yang daunnya itu masih kuning. Dan ya ini cabangnya malah hancur seperti ini. Ini kemungkinan besar pelakunya adalah tikus. Ya, jadi dari kelima tanaman cabai yang kita eksperimenkan, ternyata satu gagal, langsung terbukti gagal. Bukan karena media tanamnya, melainkan karena hamanya. Ya sudah deh. Ini ntar bakal kita pisahkan aja dengan teman-teman yang lain, dan ini media tanamnya sendiri bakal aku gunakan dengan tanaman yang lain juga. Jadi setidaknya tidak kita sia-siakan. Jadi lagi-lagi di kebunku sekarang ya ini mulai meresahkan. Ini semua daunnya udah pada menghilang, dan aku kurang tahu ini penyebabnya apakah benar-benar kambing atau bukan, tapi sepertinya iya kambing, soalnya di sini ada bekas gigitannya. Nah, masih ada sedikit apa itu namanya, sedikit cairan air liurnya di sini masih agak bening-bening. Nah, itu yang menandakan bahwa itu bekas dari gigitan kambing. Tapi bisa jadi juga kalau ini perilaku manusia yang bisa masuk ke dalam kebunku dan ngelakuin hal-hal seperti ini. Tapi ya untuk sekarang sih kemungkinan besar kambing pikiranku ya. Dan ya ini sih mulai merepotkan juga kalau ada kejadian seperti ini, karena kambing itu sudah terlalu sering masuk ke tempat kebunku.
ini bukan hanya kali pertamanya datang kemari, dan ini sih sepertinya benar-benar harus kita cari tahu dari mana dia bisa masuk. Benar-benar harus kita cari solusi lain sih agar dia tidak bisa masuk lagi untuk ke depan.